kalau ada rakyat yang mengkritik, itu sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi ya bagi yang dikritik untuk kemudian melakukan apa namanya ya koreksi lah, koreksi ke dalam. Kenapa rakyat mengatakan begitu? Kenapa orang itu sampai melakukan kritik yang overdosis seperti itu? Apakah dia sudah menjalankan amanah itu dengan benar atau tidak? Kawan baik, jumpa kembali di Nur Rizwan Channel. Kali ini kita akan membahas satu trending topik yang mungkin masih terjadi dalam 1 kali 24 jam. Ramai diperbincangkan, yaitu tentang trending topik di Twitter. Itu judulnya Jokowi 404 not found. Ternyata trending ini ada hubungannya dengan mural di Batu Ceper, Tangerang. Mural itu menggambarkan ada satu sosok setengah badan yang matanya ditutup dengan tulisan 404 found. Nah, biasanya kita kalau mau ke website, membuka satu website atau alamat atau address, tidak mendapatkan itu, biasanya ada tulisan 404 not found. Nah, bersama saya itu adalah Mas Fatur Rahman Fadli. Kebetulan beliau memang dosen di Universitas Pamulang di Tangerang dan merangkap menjadi pengamat politik. Dulunya pernah menjadi wartawan. Selamat berjumpa di Nur Rizwan Channel, Mas Fatur Rahman Fadli. Saya biasa memanggilnya Mas Oong. Ya, selamat malam. Ya. Baik, Pak Iswan. Mas, apa kabar, Pak Iswan? Apa kabar, Mas? Ya. Baik. Oke, langsung ya, Mas Oong. Mas Oong melihat peristiwa mural Jokowi 404 found, kemudian menjadi trending topik, kemudian akhirnya mural itu juga dihapus karena dianggap melanggar, mungkin dianggap melanggar hukum, atau mungkin aparat di bawah ya gerah juga, takut dimarahin Pak Jokowi kali kan, karena dianggap mirip, wajahnya itu mirip Pak Jokowi. Menurut Mas Oong, melihat peristiwa ini seperti apa? Ya, saya kira itu seharusnya disikapi sebagai sebuah peristiwa biasa. Namun karena situasi politik kita sedang berada pada posisi sensitif ya, high tension, karena memang situasi sosial kita itu sedang berada dalam masa pandemi. Lalu kemudian pemerintah, dalam hal ini pemerintah Jokowi dan turunannya, itu sedang berada di dalam kebingungan ya, mencari solusi yang progresif, yang tepat ya, di dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, kemudian ini menurut saya memang terlalu besar-besarkan, seharusnya itu anggap angin lalu saja, dan gambar itu biasa, itu di dalam praktek demokrasi di berbagai negara, mural itu sesuatu yang biasa saja, bahkan di dalam keadaan yang normal pun mural itu pasti terjadi. Saya kebetulan berada di lingkungan yang dibatasi oleh tembok-tembok jalan tol, yang setiap malam ada anak-anak artistik ya, yang melakukan coret-coret di dinding itu sesuka hati mereka tanpa izin, karena mereka memang tidak bisa, mereka itu semua kegiatan seni belaka, gitu. Kegiatan artistik belaka. Karena itu pemerintah harus mensikapinya sebagai sebuah kegiatan seni belaka. Jangan kemudian semua digeret ke kegiatan politik. Dan kalau saya cermati kasus ya 404
itu sebenarnya tidak persis Pak Jokowi. Dia hanya orang yang dimiripkan Pak Jokowi. Tapi kalau dilihat dari perspektif politik ya, dan dinamika sosial, itu sesuatu yang ini aja ekspresi kekecewaan ya terhadap mungkin ditumpukan kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu adalah pemegang amanat secara nasional. Lalu kemudian Pak Jokowi menjadi tong sampah dari kekesalan masyarakat. Itu saja yang saya lihat gitu. Tetapi polisi dan staf khusus Mensesnek misalnya seperti Valdo Maldini itu terlalu ofensif ya mensikapi masalah itu. Sebenarnya itu masalah biasa saja, dan kalau dia mengerti teknik komunikasi, maka sebenarnya itu dihanyutkan saja bukan masalah. Bagaimana kemudian pemerintah ya government ya harus diinsafi sebagai the art saja itu. Jadi kegiatan seni belaka, yang seni itu kan ekspresionis. Dia tidak boleh disikapi sebagai sesuatu yang vandalisme. Karena dia ada artnya gitu. Vandalisme itu kan 11-12 nanti kalau semua dikacaukan oleh politik, maka nantinya kegiatan moral yang sejatinya kegiatan kesenian, kegiatan kebudayaan, kegiatan para seniman untuk mengekspresikan kekecewaan yang ada dalam masyarakat, dalam pikirannya, melihat realitas sosial yang tidak ideal, maka dia akan mati. Nah, China maju itu karena ada dua hal. China itu pemimpinnya itu mendudukkan seniman, artistik, dan kaum intelektual sebagai garda terdepan di dalam kemajuan bangsanya. Intelektual itu dia bertugas untuk merapikan, merasionalisasi ya setiap perubahan yang dikehendaki dan yang terjadi, dirasionalisasi, diilmiahkan, lalu dicatat dengan baik oleh para akademisi sebagai sebuah perkembangan. Dan seniman itu bertugas memberikan kreativitas atas apa yang terjadi pada bangsanya. Jadi seniman, artistik, dan kaum intelektual itu harusnya menjadi mitra yang positif bagi negara. Dalam hal ini pemerintah. Nah, kalau pemerintahnya cerdas, tentu saja menjadikan kedua kelompok itu sebagai kekuatan bangsa untuk maju. Saya kira itu, Pak Iswan. Oke, artinya Mas Oong melihat tadi disebutkan terlalu sensitif dan oleh karenanya berlebihan. Padahal mungkin Pak Jokowinya sendiri tenang-tenang saja ya kan? Iya, betul. Mungkin aparat di bawahnya yang terlanjur panik sampai kemudian pertama melakukan penghapusan, kedua memburu pelukisnya, ya kan? Iya. Menurut Mas Oong gimana tuh? Ya, kalau kita lihat dari perspektif psikologi politik ya, yang dalam linkage politik orang-orang, katakanlah orang-orang Jokowi misalnya, atau orang-orang yang terdekat dengan kekuasaan, biasanya dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan political advantage dari kegiatan yang dia lakukan. Sehingga kemudian seringkali offset ya. Padahal sesungguhnya itu tidak dikehendaki juga oleh Pak Jokowi mungkin ya. Pak Jokowi tidak sesensitif itu barangkali. Tetapi orang-orang yang berada di sekitarnya itu ingin mencari political advantage ya. Keuntungan-keuntungan politik yang didapat dari aktivitas yang dia. Seolah-olah dia membela Pak Jokowi, padahal sebenarnya kalau dilihat dari skala makro politik itu justru merendahkan Pak Jokowi. Masa hal-hal yang kayak gitu kemudian sampai memburu warga negara? Bukankah negara itu memberikan kenyamanan kepada warganya? Tugas utamanya itu. Memberikan kenyamanan, perlindungan, tidak memburu-buru. Buat apa memburu-buru? Itu kan keliru. Iya. Jadi pelukisnya seperti buronan politik ya kan? Mau ditersangkakan. Mas Oong, kalau misalnya pelukis ditersangkakan bagaimana itu? Nah, itu sebuah kekeliruan besar kalau ketersangkakan. Sebenarnya kalau ada banyak orang yang mengkritik di dalam sebuah sistem demokrasi, berarti demokrasi itu berjalan, ada check and balance berjalan. Nah, mungkin saja para penulis moral itu tidak merasa terwakili oleh
parlemen yang hari ini melempem. Padahal parlemen itu pekerjaannya adalah bicara, parle. Yeah. Mereka dibayar oleh kita dari pajak-pajak yang didapat, ya, untuk membiayai mereka dengan berbagai fasilitas yang ada. Dia disuruh bicara. Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Untuk check and balance terhadap kekuasaan. Apakah kekuasaan itu bertindak di luar koridor atau tidak? Itu penting. Karena itu kemudian kita punya wakil rakyat untuk berbicara atas nama rakyat. Kepentingan rakyat itu apa sebenarnya? Secara strategik maupun secara kekinian gitu. Jangan sampai negara ini lari terlalu jauh tanpa kontrol, ibarat mobil yang blong remnya gitu. Nah, DPR itu berfungsi untuk melakukan rem itu menjadi rem yang pakem. Kan kalau kita punya mobil, Pak Iswan, itu kalau remnya nggak pakem kan kita takut juga kan? Ada turunan, ada tanjakan, ada tebing gitu. Pasti kita datang ke bengkel dong untuk memperbaikinya kan? Kalau kampasnya habis, kan kita ganti kampasnya. Kenapa? Agar kita selamat, agar mobil kita selamat. Nah, negara itu ibarat mobil. Kalau tidak ada remnya, kritikusnya, blong dia. Dan menjadi korban adalah seluruh isi dari negara itu. Nah, kita sebagai rakyat adalah unsur negara yang harus juga ikut menyelamatkan perjalanan dari negara ini gitu. Jadi karena itu kalau ada kritik, jangan tipis kupingnya dong. Mereka kan sudah mendapatkan fasilitas yang banyak dari negara, dari rakyat. Uang rakyat juga kan mereka pakai itu untuk hidup bergaji besar, ya, berfasilitas besar gitu. Itu kan harus kompensasi. Dia harus menjadi public services yang yang betul-betul memikirkan rakyat, gitu. Jangan memikirkan diri sendiri. Jadi justru begitu, jadi justru pelukis mural 404 Not Found ini mestinya dilindungi dan dicintai oleh negara karena fungsi dia adalah mencintai negara dengan mengkritiknya, ya kan? Saya kira itu. Ya. Jadi jangan sebentar-sebentar kritikus tuh ditakut-takuti ya. Kalau begitu maka kita nanti akan kembali kepada zaman otoritarian. 32 tahun bangsa ini tidak kreatif. Kita masuk ke dalam satu culture yang tunggal, one dimensional culture. Jadi budaya tunggal yang dikehendaki oleh penguasa. Padahal budaya itu majemuk sekali, sangat variatif. Semakin rakyat itu kreatif, maka semakin bangsa itu maju. Lihat Korea Selatan, mereka disiplin orangnya dan mereka belajar dengan bagus, ya kan? Negaranya bekerja secara on the right track sehingga kemajuan bangsanya itu bisa diraih dengan baik. Hari ini kita sama-sama bahkan lebih kumuh Korea menurut orang yang pernah datang di sana. Tapi sekarang Korea menjadi negara yang maju. Teknologinya bagus, bahkan budayanya sudah merangsek menjadi budaya internasional. Mama kita itu di rumah-rumah, mungkin istri Pak Iswan juga penggemar Korea, ya kan? Drama Korea. Drakor itu kan meracuni kita sudah, ya kan? Ya. Jadi itu ekspansi budaya namanya. Jadi budaya Korea itu sebuah culture yang kuat, itu akan mendesakkan culture-nya kepada bangsa-bangsa lain. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Korea. Ya. Yang saya khawatirkan itu pelukis mural 404 Not Found ini lagi stres, ya kan? Atau lagi galau, ya kan? Karena pasti dia dicari-cari aparat penegak hukum. Ya kan? Betul. Iya. Padahal penegak hukum itu, sebagaimana tercantum di kantor-kantor polisi itu, pengayom masyarakat, ya kan? Ya. Jadi gini Pak Iswan, tugas negara itu adalah mengaplikasikan, mengimplementasikan hak-hak dasar yang dimiliki oleh warganya. Karena itu kemudian Indonesia itu 45, itu lebih, sebenarnya seharusnya kita itu lebih maju dalam penegakan HAM. Kenapa? Karena 45 bangsa ini sudah mengatakan dengan tegas di dalam konstitusi negaranya, Undang-Undang Dasar 1945, itu melindungi segenap bangsa. Dan dia tidak suka dengan ancaman-ancaman. Warganya harus merdeka. Kenapa? Freedom of fears. Dia harus terbebas dari rasa ketakutan. Kalau begitu,
penulis mural itu kan ketakutan dong. Ya. Artinya negara gagal di dalam melindungi kebebasan untuk berekspresi warganya. Kenapa? Ya. Mungkin saja tidak tahu ya, aparatur yang ada di bawahnya itu tidak mengerti filosofi daripada hak asasi manusia itu. Ya. Bagaimana kalau orang ketakutan? Pak Iswan mungkin belum merasakan betapa kehilangan rasa takut itu, ya, ketakutan orang yang berada dalam ketakutan itu betapa ininya, betapa tersiksanya gitu. Ya, betul. Sangat tersiksa Pak Iswan. Orang yang berada dalam tekanan itu sangat tersiksa. Ya. Jadi Mas Ong, dalam konteks peristiwa ini ya, relasi masyarakat dengan pemimpinnya itu sebaiknya dibangun seperti apa sih? Ya kan? Baik moralitas masyarakatnya maupun moralitas para pemimpinnya. Ya kan? Betul. Karena kadang-kadang masyarakat juga sering kadang-kadang itu mungkin tidak mengindahkan kaidah-kaidah demokrasi, kadang-kadang offside. Jadi sebenarnya yang offside itu kadang-kadang ada dari masyarakat, ada juga dari pemimpinnya. Negara. Ya kan? Iya. Nah, di negara. Ya kan, negara itu kan juga ada berbagai level. Nah, untuk menjaga moralitas atau membangun moralitas politik, moralitas demokrasi, moralitas kepemimpinan itu seperti apa sih, Mas Ong? Jadi begini, kalau kita baca sejarah ya, terutama sejarah Islam, kita akan temukan ya bagaimana relasi antara pemimpin dan yang dipimpin. Bagaimana caranya agar yang dipimpin itu tidak congkak pada yang dipimpin, ya. Sama-sama saling menghormati dan menghayati kedudukan keduanya, ya. Karena yang dipimpin itu membawa mandat dari yang dipimpin, ya kan? Dari yang dipimpin. Karena itu kemudian sementara pemimpin itu membawa amanat dari yang dipimpin. Karena itu keduanya sebenarnya di dalam negara demokrasi, rakyat itu adalah komisaris utama. Kalau kita masukkan analisis ini dalam perspektif korporasi. Pemegang saham utama itu adalah rakyat. Sementara para petugas-petugas, pejabat-pejabat yang ada dalam lingkungan kita itu adalah petugas rakyat. Kalau Bu Mega mengatakan itu petugas partai, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat perspektif sejarah, ada di dalam kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mengirimkan Amr bin As ke negeri Syam. Lalu apa perintah atau nasihat penting yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama? Beliau mengatakan aslih nafsakah tasluh lakah riyatika gitu. Rayatik. Jadi perbaikilah dirimu, niscaya rakyat akan berbaik kepadamu. Ada juga sebelumnya disampaikan pula kepada kepada Yazid bin Abi Sufyan mengatakan aslu nafsaka yaslu lakan nas. Perbaikilah dirimu, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadamu. Nah, sesungguhnya kalau pemimpin itu baik, maka dia akan menerima pantulan kebaikan dari rakyatnya. Karena itu kemudian kalau ada rakyat yang mengkritik, itu sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi ya bagi yang dikritik untuk kemudian melakukan koreksi ke dalam. Kenapa rakyat mengatakan begini? Kenapa orang itu sampai melakukan kritik yang overdosis seperti itu? Apakah dia sudah menjalankan amanah itu dengan benar atau tidak? Di situ sesungguhnya persoalannya. Relasi antara rakyat dengan yang pemimpinnya. Jadi kalau kita transfer di dalam negara demokrasi, anjuran atau nasihat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini kepada Amr bin As, maka sebenarnya bisa kontekstual dengan kondisi saat ini. Kalau misalnya Pak Jokowi merasa bahwa dirinya sudah bekerja baik, ya kan? Mungkin di mata rakyat tidak sepenuhnya baik gitu. Jadi Pak Jokowi juga
juga harus melakukan introspeksi diri, apakah saya sudah melakukan hal yang terbaik untuk rakyat misalnya. Yang terdekat misalnya kebijakan tentang PKPM misalnya. PPKM ya, PPKM. Apakah kegiatan PPKM itu maslahat bagi masyarakat atau tidak? Itu. Seharusnya orang-orang yang di sekelilingnya itu, pemikir-pemikirnya itu memberikan advice yang tepat pada Pak Jokowi. Pak Jokowi kan tentu saja tidak bisa memikir sendiri, ya kan? Beliau harus mendapatkan advice yang top, yang the best. Karena itu di dalam istana itu harusnya ada clearing house, ya. Clearing house yang menseleksi informasi-informasi yang masuk, mana informasi yang perlu ditanggapi, mana yang tidak, gitu. Jangan kemudian semua ikut ngomong. Negara itu harus ada jubirnya, sehingga kemudian ada kewibawaan di sana. Kalau semua ngomong, Pak Luhut ngomong, Pak Jokowi ngomong, jubir presiden ngomong, jubir seknek ngomong, polisi ngomong, kita rakyat kan tidak punya acuan. Di situ rakyat kecewa pada tata cara komunikasi pemerintah. Menurut saya itu yang harus diperbaiki, teknik komunikasinya. Apakah setiap persoalan harus ditanggapi? Kan nggak perlu seharusnya. Ada yang harus dibuang, dihanyutkan, ada yang perlu diinin. Masa moral kayak gitu ditanggapi secara serius buat apa? Kan capek-capek negara jadinya. Masa negara ngurusin kayak gitu loh. Masa itu kurang cerdas lah dalam mengelola komunikasi publiknya. Jadi terlalu berlebihan kalau Pak Iswan. Betul. Jadi berlebihan kalau seorang yang berada di lingkar utama sekretariat negara atau presiden itu sampai menghabiskan energi dan waktu untuk menanggapi urusan moral itu ya. Iya dong. Itu remeh-temeh di dalam politik, ya kan? Yang penting itu bagaimana memulihkan ekonomi masyarakat sehingga kemudian masyarakat itu tumbuh lagi. Sekarang ini Pak Iswan, kita berada pada titik yang sangat mengenaskan. Bukan hanya orang miskin yang tambah miskin, tapi orang kaya itu melorot, Pak. Betul-betul anjlok, Pak. Banyak teman-teman saya yang rumahnya 50 miliar itu dijual 30 miliar. Itu pun tidak laku. Di menteng-menteng itu, di Tebet apa itu. Banyak yang disuruh jual sama saya. Tapi saya jualin, nggak ada yang beli. Kenapa? Karena ekonomi memang sedang ambruk. Iya. Terakhir, Mas Oong. Terakhir, ya kan? Saran Mas Oong kepada pemerintah juga kepada masyarakat atas peristiwa ini apa? Ini sarannya. Ya, saya kira begini ya. Satu, polisi sebagai penegak hukum di level yang terdekat dengan masyarakat itu harus lebih wise, ya. Masyarakat sekarang itu berada pada titik nadir ya kepercayaannya kepada aparat kepolisian maupun aparat Satpol PP yang memburu-buru pedagang-pedagang kecil dan segala macamnya itu seharusnya tidak terjadi. Jadi setiap kepala daerah harus memberikan advice yang bagus kepada aparatur negaranya di level grassroots. Tentu saja mungkin ini akan sulit juga ya dilakukan oleh Pak Jokowi karena kan negeri ini sangat luas sekali. Karena itu harus ada keinsafan. Ada satu komando dari Pak Jokowi bahwa tidak boleh menyengsarakan rakyat yang sedang susah. Itu misalnya. Ada instruksi dari Pak Jokowi jelas. Beri kemudahan, jangan dipersulit. Nah, itu kalau komandonya dari atas ke bawah begitu, bagus. Maka setiap gubernur harus dipanggil kalau di daerahnya itu terjadi kekerasan misalnya, kekerasan fisik yang kemudian mengobrak-abrik dagangan pedagang kecil misalnya. Itu sangat menyedihkan. Orang itu tidak diinisiasi oleh negara, mereka mencari uang, mencari hidupnya sendiri tanpa difasilitasi oleh negara. Dan tidak mungkin mereka itu bisa makan kalau tidak bekerja sendiri, gitu loh. Nah, kalau memang mau lockdown, semua orang tidak boleh beraktivitas, maka menjadi tugas negara untuk menjamin kehidupan mereka. Itu pasti mau. Orang kita itu kan gampang. Memerintah orang Indonesia itu gampang, Pak Iswan. Asal dengan hati yang tulus, ya, jiwa yang bersih, pikiran yang logis, gitu, yang masuk akal, gitu, dan keinginan baik untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, gitu.
perlu nggak kita menyarankan kepada Pak Jokowi atau kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah agar sebaiknya tidak memburu pelukis mural? Oh iya, pasti. Janganlah diburu itu. Mereka itu kan juga seniman, orang yang merasa terpanggil untuk memberikan, harus dibaca sebagai kegiatan seni itu Pak Iswan. Karena kalau kita diburu-buru terus seperti itu, maka dia akan kehilangan keberanian, kehilangan inisiatif, kehilangan kreativitas, dan itu buruk bagi bangsa secara keseluruhan. Bayangkan kalau rakyat itu tidak kreatif, habis Pak. Masa negara yang bekerja mencari makan rakyatnya kalau nggak kreatif? Iya kan? Iya, betul. Sekarang pemerintah ngasih makan aparatnya aja angkat tangan, ngutang-ngutang kemana-mana, ya kan? Mana mau ngasih makan kayak kita misalnya, kita tidur aja bolehlah ikut perintahnya Pak Jokowi gitu, di rumah aja gitunya. Ya tapi beliau mau ngasih makan kita apa enggak gitu? Kita mah seneng-seneng aja makan tidur ya kan? Saya kira itu Pak Iswan. Oke, Mas Fathur Rahman, Mas Oong, terima kasih atas kesempatan pertama di Nur Iswan Channel ini. Pokoknya kalau ada isu-isu terpanas menyangkut politik, nanti salah satu narasumber utama kita adalah Mas Oong, ya kan? Siap. Baiklah kawan baik semua, tadi perbincangan bersama Mas Fathur Rahman Fadli, pengamat politik dari Universitas Pamulang dari Tangerang Selatan, ya kan. Nanti kita akan undang lagi Mas Oong dalam tema yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen isu terpanas ini bersama Mas Oong. Terima kasih. Siap.